Baik, dalam pembahasan mengenai farmakoterapi kanker serviks sendiri, kita akan membahas 8 poin penting. Yang pertama, definisi kanker serviks. Kedua, gejala kanker serviks. Ketiga, etiologi kanker serviks. Keempat, klasifikasi kanker serviks. 5. Mekanisme terjadinya kanker serviks. Keenam, faktor risiko kanker serviks. Ketujuh, deteksi dini kanker serviks. Dan kedelapan, pengobatan kanker serviks. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama, mengenai definisi kanker serviks. Kanker serviks sendiri merupakan pertumbuhan sel yang mengancam yang terjadi dalam serviks atau leher rahim. Pertumbuhan kanker serviks terjadi secara bertahap, mulai dari beberapa sel-sel normal berubah menjadi sel prakasidogenik dan kemudian berkembang menjadi sel keganasan. Selanjutnya, gejala. Ada beberapa gejala dari kanker serviks. Yang pertama, terjadinya keputihan yang secara berlebih, berbau, serta bercampur darah. Adanya pendarahan yang terjadi secara spontan atau pendarahan pada vaginal yang abnormal. Dan adanya pendarahan setelah melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, ada gejala nyeri selama berhubungan seksual, nyeri di sekitar panggul, dan nyeri pada saat berkemih. Kemudian kita masuk pada etiologi kanker serviks, di mana human papilloma virus, HPV atau virus papiloma manusia, merupakan penyebab utama terjadinya kanker serviks pada seorang wanita, terutama pada HPV tipe 16, 18, 45, dan 56. Dua jenis sel kanker yang berkembang di mulut rahim yaitu sel kolumnar dan sel squamosa. Sel yang sangat berperan dalam perkembangan kanker serviks adalah sel squamosa. Selanjutnya kita masuk ke 4, klasifikasi dari kanker serviks. Yang pertama, stadium 0. Terjadi proliferasi utama sel kanker yang masih berkembang terbatas pada sel epitel dan tidak ada invasi. Kemudian ada stadium 1, di mana kanker sepenuhnya terbatas pada serviks, yaitu tidak ada perpanjangan rahim yang terlihat. Stadium 2, kanker telah menyebar keluar rahim tetapi belum menyebar ke dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina. Stadium 3, tumor telah menyebar ke dinding panggul. Pemeriksaan rektal menunjukkan bahwa tidak ada ruang kosong antara tumor dan dinding panggul. Yang terakhir adanya stadium 4, di mana kanker meluas ke panggul sejati atau secara klinis melibatkan mukosa kandung kemih dan atau rektum. Selanjutnya kelima, mengenai mekanisme kanker serviks. Mekanisme kanker serviks sendiri yaitu terjadi di mana patogenesis kanker serviks melibatkan siklus sel di mana HPV diekspresikan. Kemudian protein utama yang terkait dengan karsinogen adalah E6 dan E7. Setelah integrasi, bentuk melingkar dari genom HPV menjadi linear dan terputus antara gen E2 dan E1. Dan integrasi genom HPV dan DNA manusia membuat gen E2 tidak berfungsi, mendorong E6 untuk mengikat P53 dan E7 ke PRB. Lanjut bagian ke-6 ada faktor risiko kanker serviks. Faktor risiko kanker serviks terbagi menjadi 6. Yang pertama, infeksi virus HPV atau human papilloma virus. Yang kedua, ada perilaku seksual yang menyimpang. Yang ketiga, merokok dan minum minuman keras. Yang keempat, berhubungan intim di usia terlalu dini atau kurang dari 20 tahun. Yang kelima, personal hygiene yang tidak baik. Yang keenam, ada kekebalan tubuh yang menurun. Selanjutnya ada deteksi dini kanker serviks. Deteksi dini kanker serviks yang pertama itu pap smear. Pap smear dilakukan dengan memeriksa kondisi jaringan sel serviks yang mengambil sedikit bagiannya untuk dilakukan pengecekan di laboratorium. Yang kedua, IVA, infeksi virus asam asetat. Pemeriksaan yang dilakukan dengan mengoleskan serviks dengan asam asetat 3-5%. Lalu serviks diamati setelah 1 menit apakah ada kelainan seperti area berwarna putih atau tidak. Selanjutnya ada
HPV DNA, prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada wanita untuk mendeteksi infeksi HPV atau human papillomavirus tipe risiko tertinggi. Selanjutnya ada pengobatan kanker serviks. Untuk pengobatan kanker serviks, yang pertama ada pembedahan histerektomi dan trachelektomi. Yang kedua ada radioterapi, dan yang ketiga ada kemoterapi. Pembedahan terbagi menjadi dua. Yang pertama histerektomi digunakan untuk mengobati beberapa kanker serviks stadium awal atau stadium 1 dan mengobati kanker stadium prakanker atau stadium 0. Berikutnya ada trachelektomi, memungkinkan wanita muda dengan kanker stadium awal dapat diobati dan masih dapat mempunyai anak. Untuk pengobatan kanker serviks radioterapi adalah dengan melakukan radiasi eksternal yang diberikan bersama dengan kemoterapi dosis rendah. Berikutnya kemoterapi adalah sesuatu bentuk terapi kanker dengan menggunakan obat sitotoksik. Selain pengobatan farmakologi, ada pengobatan terapi. Selain dengan pengobatan kanker serviks di atas, ada pengobatan terapi farmakologi. Yang pertama, antagonis asam asetat. Yang pertama, antagonis asam folat atau antimetabolit dan antibiotik. Contoh obatnya methotrexate dan bleomycin, actinomycin dan doxorubicin. Senyawa pengaplikasi ada cislofosfamide, dan senyawa platinum ada cisplatin, karboplatin, dan oksaplatin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.